ilmu itu adalah seperti halnya hewan macan atau macan, tahu kan? Jadi cara agar hewan itu tidak kemana-mana diapakan? Diikat. Cara mengikat ilmu dengan mencatat. Oke? Anak-anak sekalian, hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam acara Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Pastinya sudah tahu kalian. Apa oleh-oleh Isra Mi'raj? Perintah sholat 5 waktu. Haus sekali Bapak. Oke. Selain sholat itu sebenarnya ada 2 surat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ketika Rasulullah menerima perintah sholat, Rasulullah juga menerima 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Supaya kapan? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada 2. Pertama sholat, yang kedua adalah 2 ayat terakhir itu. Cuma itu nanti Bapak simpan terlebih dahulu. Yang kalian harus ketahui, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan pada tahun itu, Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sangat sedih karena ditinggalkan orang terkasih. Siapa yang meninggalkan Rasulullah? Siti Khadijah, istri tercintanya. Rasulullah sedih. Kemudian Rasulullah ditinggal oleh pamannya yang selalu membela Rasulullah dari serangan-serangan orang kafir Quraisy. Siapakah itu? Abu Thalib. Terus Rasulullah ketika berdakwah di negeri Taif, Rasulullah ditolak oleh masyarakat sana. Kemudian Rasulullah dihina sampai Rasulullah pun dilempar pakai batu sehingga Rasulullah pun berdarah. Itu artinya apa? Ketika sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, Nabi Muhammad mengalami tahun yang sangat sedih. Makanya disebut juga dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Pertama, Rasulullah ditinggal oleh orang yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh pamannya yang selalu membela, mengkafir Rasulullah, bela Rasulullah dalam hal apapun, yaitu Abu Thalib. Dan yang ketiga, Rasulullah ditolak oleh masyarakat negeri Taif. Dan Rasulullah pun menghibur sehingga Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawalah oleh malaikat Jibril serta teman-temannya, Jibril, Mikail dan Israfil. Artinya apa? Ketika kalian merasa sedih, ketika kalian merasa galau, ketika kalian merasa tak ada kawan-kawan yang mau sama kalian, sampaikan gini-gini, Allah masih menerima kalian, masih mau menerima. Caranya bagaimana? Yaitu sholat. Sholat adalah bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, maka Rasulullah dibedah dadanya terlebih dahulu oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan hatinya, dibuang semua sifat-sifat madhumah, sifat-sifat yang tercela, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dengan sifat-sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebelum menghadap
Rasulullah terlebih dahulu dibedah hatinya oleh Allah, dibersihkan hatinya. Artinya apa? Ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mempunyai hati yang bersih. Halo, harus mempunyai hati yang bersih. Karena sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka akan baik seluruh badannya. Dan apabila daging itu busuk atau buruk, maka akan buruk seluruhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Artinya apa? Ketika kita ingin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka yang pertama yang harus kita jaga adalah hati. Terutama kalian seorang pelajar. Paham tidak kira-kira? Paham tidak? Hati harus selalu bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Yang pertama adalah harus bersifat jujur. Omongannya tidak ada dusta. Sering tak bohong dia? Sering tak? Bohong sama guru pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Jadi ibrah yang harus kalian ambil untuk menjaga hati, jagalah lisan. Jangan sampai berdusta. Bukan hanya itu saja, tapi kalian harus pandai menjaga sikap. Karena sikap kepada guru itu akan menentukan kalian nantinya di masa depan. Bukan hanya ilmu, dan ilmu kalian dapat, tapi kalau tidak bermanfaat itu tidak ada gunanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajat bahwasanya kalau ilmu tidak diamalkan, kita diibaratkan mempunyai pohon yang tak berbuah. Bagaimana cara agar ilmu bermanfaat? Salah satunya adalah dengan bakti kepada guru. Halo, halo, bisa dipahami? Bagaimana cara menjaga hati kita bersih, jujur, dan juga takdir kepada guru. Bapak akan menjelaskan ketika Nabi Muhammad Isra mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu naik ke langit ke-7 sampailah ke Sidratil Muntaha sampai menerima sholatnya. Yang akan Bapak jelaskan adalah nanti bagaimana kalian harus menjaga sholatnya. Oleh-oleh terbesar Isra Mi'raj adalah sholat itu sendiri. Sholat yang ketiga, sholat itu adalah hal yang paling utama. Sholat itu adalah bukti kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah identitas kita selaku orang yang beriman. Sholat itu adalah identitas kita bahwasanya kita adalah orang Islam. Sholat nantinya yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Yang pertama kali, awwalu ma yuhasabul 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salatnya. Anak-anak sekalian, anak-anak sekalian, halo, salat itu ada berapa kali dalam sehari semalam? Salat ada berapa kali? Tahukah kalian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Umatku awalnya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 50 kali. Faraja'tu faqaffaha ila khamsin. Kemudian aku kembali kepada Allah dan minta keringanan kepada Allah, bolak-balik Rasulullah sampailah 5 waktu. Kemudian setelah mendapatkan 5 waktu, Allah tetapkan sebagai sholat wajib yang harus dikerjakan. Akan tetapi sholat pelaksanaannya 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Baiknya, itulah bukti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya. Anak-anak sekalian, sholat ada berapa waktu? Ada berapa? 5. Yang pertama dimulai dari sholat subuh. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Subuh itu artinya mulai kalian untuk beraktivitas. Bangun gak subuhnya? Jam berapa? Jam berapa sholat subuhnya? Itu awal mula kita untuk melaksanakan aktivitas. Kemudian zuhur, sholat zuhur itu menandakan jeda untuk beristirahat. Sedangkan asar adalah penutupan untuk hal aktivitas kita di dalam kegiatan kita pada siang hari. Maghrib itu adalah waktu kita untuk keluarga, sedangkan isya setelahnya kita siap-siap untuk istirahat. Artinya apa? 5 sholat itu sudah mempunyai waktu tersendiri. Apabila kita selaku hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW mau menjaga sholatnya, insya Allah hidup kita akan teratur. Sholat dijaga, sholat dijaga. Kalau kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita menjaga sholat, insya Allah kehidupan kita akan terjaga, akan menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat di dunia, dan juga manusia yang selamat kelak di akhirat. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Jadi pelajaran di dalam sholat itu bukan hanya gerakannya saja, akan tetapi di dalam sholat itu membutuhkan kedisiplinan waktu. Halo? Halo? Karena keutamaan sholat itu berada di awal waktu. Iya kan? Iya kan? Halo? Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kalian dititipkan di madrasah sanawiyah negeri. Guru-guru kalian banyak, ada yang ngajar umum, ada yang ngajar agama, semuanya itu pentingnya. Penting. Bagaimana agar kalian mau memperoleh itu semua? Jagalah sholat. Karena kalau kalian sudah menjaga sholat, insya Allah hati kalian akan tenang. Kalau sudah hati tenang, pelajaran pun dengan mudah, dengan senang masuk kepada otak dan pikiran. Kalau sudah hati senang, apapun perintah guru, insya Allah kalian akan kerjakan. Kalau hatinya tidak tenang, guru ngomong sedikit, pasti ada yang jawab, hati aja, bapak pernah ngomong, hati aja yang diomongin. Iya kan? Iya kan? Ada nggak yang seperti itu? Bapak mau tanya, ada nggak guru-gurunya yang sering marah kepada kalian? Ada? Ada? Siapa gurunya? Ada orang? Awas kalian ini. Ada nggak kira-kira? Terus kalau tanggapan kalian, guru yang sering ngomel itu bagaimana? Apakah guru itu benci sama kalian? Alhamdulillah, berarti kalian baik semua, bersih anak-anak di sini. Insyaallah anak-anak yang jujur. Ingatlah, guru ngomel, guru marah, guru memperingati itu bukan hal yang suatu yang dibenci oleh guru, akan tetapi mereka itu ingin memperbaiki kita, memperingatkan kita agar kita tidak salah jalan. Lurus nak, lurus. Jangan ke kiri, jangan ke kiri ada jurang, jangan ke kanan banyak batu. Iya kan? Iya kan? Kalian ini sebenarnya penentu. Halo? Kalian ini sebenarnya penentu. Pada umur kalian inilah yang menentukan nantinya. Kalian ini di umur kalian inilah yang akan mencari jati diri. Banyak yang diantara seumuran kalian ini tidak menemukan jati diri, sehingga ketika umur memasuki dewasa salah koridor, salah jalan.
Jadi kalian beruntunglah oleh orang tua kalian disimpan di madrasah sanawiyah negeri, karena memang ustaz-ustazahnya sangat kompeten di dalamnya. Kita doakan semua mudah-mudahan guru-guru kalian sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Halo. Halo. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat adalah tiang. Barang siapa yang menegakkan mendirikan salat, maka ia sungguh telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia merobohkan agama. Pertanyaannya sekarang gini, salat ini adalah identitas kita selaku orang Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini kalau kalian sholat pasti kalian baca syahadat. Jadi kita counting dulu jadi 4: sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu bagi yang mampu, manistata'a ilaihi sabila, mampu dalam ekonomi, juga mampu keadaan tubuhnya sehat walafiat. Kita simpan terlebih dahulu sisa apa saja: sholat, zakat, dan juga puasa. Zakat itu adalah bagi yang mampu untuk mengeluarkannya, tapi untuk kita yang tidak mampu, maka disunahkan untuk memperbanyak infak dan sedekah, karena zakat itu mempunyai kriteria sendiri. Kita simpan lagi sisa berapa nak? Sisa sholat dengan puasa. Puasa tidak dikerjakan setiap hari, akan tetapi puasa dikerjakan setahun sekali di bulan suci Ramadan. Kita simpan terlebih dahulu. Jadi yang penting itu apa setiap harinya kita kerjakan. Pertanyaannya, kalau kalian tidak mau sholat, kalau kalian tidak mau sholat, identitas kita apa? Identitas kita apa? Kalian mau bilang KTP, kalian kan belum punya KTP. Umurnya kan belum sampai kan? Ada nggak yang 17 tahun di sini? Ada nggak? Nggak ada lah. Nggak ada lah yang sampai umur 17 tahun atau 18 tahun. Nanti SMA baru umur segitu. Jadi anak-anak sekalian, sholat itu adalah tiang agama. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga sholat kita dengan baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana kita selaku santri agar kita itu hati kita itu tidak kotor. Yang pertama tadi adalah jujur. Yang kedua, taat kepada guru dan orang tua. Orang tua posisinya dengan guru itu sama. Yang ketiga adalah menjaga sholat kalian. Kalau kalian jaga sholatnya, insya Allah hati kalian pun tenang. Insya Allah hati kalian pun tenang. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku santri itu kita harus mempunyai komitmen. Komitmennya itu bagaimana? Kita sekolah itu harus mendapatkan ilmu, dan ilmu kita itu haruslah bermanfaat agar berguna kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian,
Halo, tanda ribut tuh cemane. Halo, halo, kok udah ribut ini bagaimana? Nak? Halo, sholat itu penting kita jaga. Sholat itu penting. Perintah Allah untuk beribadah itu selain sholat ada zakat. Perintah Allah selain sholat itu ada haji. Perintah Allah selain sholat itu ada puasa. Hanya sholatlah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Itu artinya sholat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Jangan jadikan sholat hanya penggugur kewajiban saja. Yang penting nggak disuruh sambil guru laksanakan tanpa ini tanpa itu, cepat dia pakai ekspres, gas saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Yang penting dah selesai. Udah sholat, udah. Jangan nak. Tapi jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita. Ingat, ketika Rasulullah dulu capek setelah berperang, capek setelah mengurus umatnya, banyak hal-hal yang Rasulullah urus, maka Rasulullah akan memanggil sahabat Bilal. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arifni bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Artinya apa? Ketika ingin mencari ketenangan, Rasulullah itu pun melaksanakan sholat. Rasulullah, masa kita tidak bisa seperti itu? Yang kita lakukan sekarang hanya sholat sebagai atas perintah guru. Iya kan? Ayo sholat waktu zuhur. Setelah jeda, asarnya sholat enggak? Asarnya sholat enggak? Asar enggak sholat berjamaah di sekolah? Tidak, di rumah masing-masing. Sholat enggak kalian? Sholat enggak? Alhamdulillah. Maghribnya bagaimana? Ngaji enggak setelah maghrib? Isanya? Setelah isya? Di tantangannya sekarang. Kalau dulu mungkin malas nah, tapi sekarang tantangan bagi kalian sebagai pelajar yaitu HP, Android. Waktu libur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mandi dalam masjid tetap main HP. Ada nggak yang gini-gini? Tetap scroll TikTok. Ada nggak yang gini? Ada. Ada nggak? Ingat, apapun yang bikin kamu lalai itulah tidak boleh kalian kerjakan. Tidak boleh kalian kerjakan untuk menjaga hati kita agar hati kita tetap tentram. Ada nggak yang seperti itu? Nah? Ada kan? Main game. Ada nggak? Ada. Punya HP semua nggak di sini? Alhamdulillah, ternyata punya HP semua. Itu tantangan untuk kalian. Bagaimana kalian jangan sampai kalah kepada HP-nya. Kalau udah ada panggilan ada, maka kerjakanlah segera untuk sholat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir. Bapak ada sekitar setengah jam lah kali. Terakhir lah. Jadi ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah diberikan perintah sholat. Itu artinya apa? Jadikanlah sholat sebagai pegangan hidup. Jadikanlah sholat sebagai ketenangan hati kita. Kembalilah kepada sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah menerima ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Di situ ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la
tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Artinya di situ apa nak? Ketika Rasulullah menerima ayat tersebut, Rasulullah sangat senangnya bukan main, karena umat Rasulullah sebenarnya mempunyai jaminan. Di dalam ayat tersebut kita berdoa meminta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah Engkau ambil dari kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina, janganlah Engkau catat kepada kami ya Allah, janganlah Engkau beratkan kepada kami ya Allah ketika kami melakukan hal yang kami lupa. Manusia dapat lupa dan salah, maka Allah kita dianjurkan untuk berbaca doa seperti itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau kami keliru atau kami melakukan kesalahan-kesalahan, maka janganlah Engkau bebankan kepada kami ya Allah. Halo, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina, janganlah Engkau pikulkan kepada kami ya Allah isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti halnya yang telah Engkau pikulkan kepada orang-orang terdahulu. Rabbana gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, janganlah Kau pikulkan suatu hal yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Artinya apa? Minta ringan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat tersebut diberikan kepada Rasulullah langsung tanpa perantara. Itu artinya Allah sangat merahmati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti menjadi umatnya yang diakui, umat yang dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang akhirnya mudah-mudahan Bapak doakan untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, solehah, anak-anak yang mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk manusia ke depannya, berguna untuk agama, berguna untuk orang tua, dan berguna juga untuk bangsa kalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.